Oke, halo semua. Kembali lagi bersama kita di video kali ini, yaitu membahas tentang EDPSAK 72 mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Video ini dibuat oleh saya sendiri, yaitu Zahra Tahira, dan rekan saya, Fiona Indrianti, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Akuntansi Perbankan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Sofi Suryasnia, untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi disebutkan bahwa PSAK 72 ini merupakan adopsi IFRS 15 yang mengatur tentang revenue from contract with customer yang mulai efektif atau mulai diberlakukan pada tahun 2018. PSAK ini bersifat principle based, menggunakan standar komprehensif karena mengatur semua jenis pendapatan yang terkait dengan kontrak pelanggan sehingga menghilangkan pengaturan dalam standar lain. Oke teman-teman, seperti yang telah disebutkan di slide sebelumnya bahwa banyak standar yang digantikan atau dirubah. Nah, di slide ini kita akan menyebutkan standar-standar yang digantikan oleh PSAK 72 ini, yaitu ada kurang lebih 6 standar, yaitu yang pertama ada standar atau PSAK 23 yaitu tentang pendapatan, ada PSAK 34 tentang kontrak konstruksi, ISAK 10 tentang program loyalitas pelanggan, ISAK 21 tentang perjanjian konstruksi real estate, ISAK 27 tentang pengalihan aset dari pelanggan, dan PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Oke, latar belakang singkat mengenai PSAK 72 sudah saya paparkan sedikit demi sedikit. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan tujuan dibuatnya PSAK 72. Nah, jadi dengan adanya PSAK 72 ini diharapkan kita mampu menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Nah, untuk ruang lingkupnya, jadi EDPSAK 72 ini diterapkan untuk seluruh kontrak pelanggan, kecuali hal-hal yang disebutkan atau diperlihatkan di slide yang kelima. Nah, di sini ada yang dikecualikan itu kontrak dalam ruang lingkup sewa, kontrak asuransi, instrumen keuangan dan hak atau kewajiban kontraktual lain, pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan pelanggan atau pelanggan potensial. Oke teman-teman, jadi untuk mengakui pendapatan kita harus melewati 5 langkah terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, baru mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Barulah yang kelima, kita mengakui pendapatan ketika atau atas selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Jadi mungkin itu langkah-langkah yang harus kita lewati terlebih dahulu, dan penjelasan lebih lanjut mengenai spesifiknya itu akan dijelaskan oleh rekan saya di slide berikutnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengakuan PSAK 72. Yang dimana di sini ada 5. Yang pertama ada identifikasi kontrak. Identifikasi kontrak di mana entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak secara tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya, dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Yang kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang ketiga, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Lalu yang keempat, kontrak memiliki substansi komersial, yaitu resiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Dan yang terakhir, kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pengukuran
barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Lalu, pada kombinasi kontrak, entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua, jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain, atau barang jasa yang dijanjikan dalam kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal sesuai dengan paragraf yang di atas. Lalu, modifikasi kontrak. Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Lalu, entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan. Yang kedua, harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri. Entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu. Selanjutnya, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik suatu barang atau jasa atau serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola kepengalihan yang sama kepada pelanggan. Lalu yang terakhir, penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Entitas mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan, yaitu aset, kepada pelanggan. Pada awal kontrak, entitas menentukan apakah entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Selanjutnya, pengukuran PSAK 72. Yang pertama, menentukan harga transaksi. Pada penentuan harga transaksi di sini ada imbalan variabel, liabilitas pengendalian, estimasi pematasan imbalan variabel, penentuan kembali imbalan variabel, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, imbalan non-kas, dan yang terakhir uang imbalan kepada pelanggan. Selanjutnya, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban. Tujuan ketika mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Selanjutnya yang terakhir ada pelaksanaan perubahan dalam harga transaksi. Selanjutnya, penyajian. Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah menyelesaikan entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang.
Selanjutnya, pengungkapan. Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut. Yang pertama, kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut. Lalu yang ketiga, aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan sesuai dengan paragraf yang di atas. Oke, alhamdulillah pembahasan mengenai video kali ini sudah kami paparkan satu persatu. Diharapkan apa yang kami paparkan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhirul kalam, kami tidak mengklaim diri kami sebagai ahli, oleh sebab itu kami membutuhkan koreksi atau konfirmasi di kolom komentar dari teman-teman semuanya. Oke, see you untuk video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.